sebelum memulai pembelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan satu orang pimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Doakan terlebih dahulu ya. Nabila Putri, Hadir, Bu. Nur Istiqomah. Hadir, Bu. Alhamdulillah masih tetap semangat semua, jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Baik, materi kita hari ini adalah tentang IP address. Nah, semoga anak tetap bisa mengikuti pembelajaran sampai akhir meskipun dalam kondisi seperti ini. Harus tetap semangat, berprestasi, dan terus belajar. Baik, materi kita adalah pengalamatan IP address. Kompetensi dasar menerapkan pengalamatan IP pada jaringan komputer. Tujuannya yang pertama, menjelaskan konsep pengalamatan IP address. Kemudian, mengklasifikasikan jenis pengalamatan IP. Yang ketiga, menentukan cara pengalamatan IP pada jaringan komputer. Ada yang tahu apa itu IP address? Saya, Bu. IP address adalah alamat pada setiap komputer yang memiliki 3 kelas. Jawaban anak-anak sudah benar. Mari kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama, pengertian IP address. IP address merupakan alamat identifikasi unik yang dimiliki oleh setiap komputer dan perangkat lainnya yang saling terhubung. Kemudian memiliki 2 bagian utama, yaitu Net ID dan Host ID. Jadi bisa dicontohkan seperti ini ya. IP address 192 168 1.1. Ini ya. Misalkan 1.10. Nah, yang dinamakan network ID adalah ini. Sedangkan host ID angka di 8. Berdasarkan cakupan penggunaannya dalam jaringan komputer, IP address dibagi menjadi 2 jenis, yaitu benar ya kata Nabila tadi, ada IP address public dan IP address privat. Nah, keduanya berbeda. Yang pertama, IP address public adalah IP address yang dimiliki oleh setiap komputer atau perangkat yang terhubung dan digunakan pada jaringan internet. Jadi IP address public ini biasanya yang menyediakan adalah oleh vendor-vendor terkait seperti ISP, yaitu Internet Service Provider, seperti itu. Sedangkan IP address privat adalah alamat yang digunakan oleh komputer atau perangkat yang terhubung lainnya dan digunakan oleh jaringan berskala lokal atau kemudian IP address ini memungkinkan penggunaan alamat yang sama dengan syarat satu dan jaringan lainnya tidak saling terhubung. Jadi misalkan ada 2 jaringan, LAN 1 sama LAN 2, dia boleh menggunakan alamat IP privat yang sama asalkan dia tidak terhubung dalam satu jaringan seperti itu. Berdasarkan daya tampung perangkat yang terhubung di jaringan, IP address bagi lagi menjadi 2, yaitu IPv4 dan IPv6. Bedanya apa? Kalau IP versi 4 atau lebih dikenal dengan IP4 adalah versi yang umum dipakai pada saat ini, terdiri atas 4 oktet, di mana setiap oktet mampu menangani 255 buah komputer atau perangkat di dalamnya, sehingga bila dikalkulasikan yaitu 255 dikali 255 dikali 255 dikali 255 sampai 4 oktet ya, jumlahnya sekian ini. Di dalam sebuah jaringan ada sekian banyak hostnya. Sedangkan IPv6 dia lebih besar lagi skalanya, yaitu pengalamatan versi terbaru dalam jaringan komputer yang diciptakan untuk menangani masalah keterbatasan daya tampung dari versi sebelumnya, yaitu ini. Jadi IPv6 ini lebih besar daya tampungnya. Untuk IPv6 ini kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya.
Nah, selanjutnya IP address itu dibagi menjadi beberapa kelas. Pembagian IP address yaitu ada kelas A, kelas B, kelas C, ada lagi kelas D sama E. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang subnetting. Untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak simak video berikut ini. Nah, jadi anak-anak, subnetting itu adalah memecah network ke bagian yang lebih kecil lagi. Nah, cara penghitungannya bagaimana? Nah, anak-anak perhatikan ke depan ya. Ini contoh soalnya, jika ada IP address 192.168.1.0/26, ini CIDR atau prefixnya. Nah, ini kan kelas C. Cara menentukan jumlah host, terus jumlah subnet atau maupun broadcast dan blok subnet itu caranya gimana? Yang pertama, ini dilihat dulu prefixnya atau CIDR-nya size 26. Lihat pada tabelnya subnet mask IP kelas C size 26 itu yaitu 255.255.255.192. Nah, ini subnet mask ini dicari dulu di networknya 1111. Nanti bisa gitu ya. Pokoknya 255 ini angka binarnya adalah 1 sampai 8 kali. 8 digit. 1, nah, selanjutnya yang pertama, jumlah subnet sama dengan 2 pangkat X. Ini ya rumusnya, 2 pangkat X. X adalah angka binary 1 di oktet terakhir. Jadi oktet terakhir ini ya. Ini kan ada 4 oktet. 1, 2, 3, 4. Berarti angka satunya ada berapa di sini? Ada 2. Berarti sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. Ini ya. Yang kedua, jumlah host per subnet. Jumlah host per email. Ini kan tadi ada 4 subnet. Nah, sedangkan jumlah hostnya itu rumusnya 2 pangkat Y dikurangi 2. Sedangkan Y di sini adalah angka binary 0 di oktet terakhir. Ini angka 0-nya ada berapa? 6. Berarti sama dengan 2 pangkat 6 dikurangi 2. 2 pangkat 6 berapa? Itu 64 dikurangi 2 sama dengan 62. Jadi jumlah host per subnetnya itu 62. Sedangkan blok subnet, kan satu subnet itu memiliki beberapa host. Nah, untuk menentukannya itu ada blok subnet namanya. Caranya 256 dikurangi 192. Ini sudah rumus ya. Ini 192 dapat dari mana? Dapat dari kelas ini, CIDR-nya 26. 256 dikurangi 192 berapa? 64. Selanjutnya 64 ini ditambah 64 sama dengan 128. Lanjut lagi ditambah 64. Jadi ada 4 subnet kan? 1, 2, 3, 4. 128 ditambah 64 jadinya 192. Jadi nanti subnetnya adalah 0 terus 64 128 sama 192. Yang keempat, host dan broadcast. Untuk lebih jelasnya, kita buat tabelnya. Nah, jika dibuat tabel, kira-kira seperti ini ya. Yang pertama, subnetnya kan tadi ada 4 subnet. 1, 2, 3, 4. Host pertama, dia dimulai 1.0. Ini loh, subnetnya. Subnetnya kan pertama 0. Berarti 0.
host pertama 168.1.1, sedangkan host terakhir 168.1.62. Kenapa 62? Karena jumlah host per subnet adalah 62. Terus broadcast tadi kan satu angka sebelum subnet. Nah, subnet berikutnya kan angka 64. Otomatis broadcastnya adalah 63. Begitu pula yang subnet berikutnya kan 64. Ini ya didapat dari blok subnet yang kedua adalah 64. Maka dia yang kedua 64. Host pertama 65. Host terakhir 126. Broadcast 127. Kenapa 127? Karena subnet berikutnya adalah 128. Nah, begitu seterusnya sampai menghasilkan 1.255. Begitu cara penghitungan subnetting. Nah, anak-anak, silahkan rangkum materi yang sudah diberikan dan akan diberikan satu soal untuk kalian kerjakan. Nanti satu orang boleh maju untuk menjawab. Selesai semua. Mungkin ada yang mau maju, silahkan. Saya Bu. Diana bilang silahkan. Nanti silakan dijelaskan sedikit ya. Baik Bu, soalnya /27. Jadi menghasilkan subnet smartnya 255.255.254 dan nilai binarnya ini 111 sampai yang pertama jumlah subnet. Jumlah subnetnya 2/3 diperoleh dari jumlah satunya ini ada 3, hasilnya 8. Yang kedua jumlah host per subnet 2/5, 5-nya diperoleh dari banyaknya 0 di belakang itu, dikurangi 2 sama dengan 32, kurangi 2 sama dengan 30. Yang ketiga blok subnet. Blok subnetnya 256 dikurangi 224 sama dengan 32 dan ditambah lagi 32 sampai 8 kali, dan ini hasil subnetnya. Pengerjaan teman kalian sudah benar ya. Jadi ini tadi hasil binarnya 11000 yang terakhir. Jumlah subnet 2/3. Ini angka satunya ada 3, jadi sama dengan 8. Jumlah host per subnet 2/5. 0, angka 0 di belakang ada 5. Hasilnya 30. Jadi setiap per subnet hostnya jumlahnya 30 dan dibagi seperti ini. Kan ada 8 subnet kan. Subnet 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 8. Ini sudah benar ya. Nah, kesimpulan materi pada hari ini adalah bahwa IP address itu alamat suatu komputer, di mana setiap komputer pasti memiliki alamat, sehingga setiap komputer itu dapat saling berkomunikasi satu sama lain dalam satu jaringan. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang IPv6. Untuk itu dipersiapkan, dijaga kesehatannya, dan tetap semangat. Silahkan satu orang memimpin doa. Doa. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.